Saya pernah membahas di majelis ini. Saya pernah bahas di majelis ini untuk membuktikan iman itu teramat penting. Salah satunya kita ambil dari dialog yang terjadi di antara Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu dengan Al-Imam Muhammad Al-Baqir, yaitu ayah daripada Imam Ja'far Shadiq. Al-Imam Abu Hanifah memberikan pelajaran kepada kita ketika ditanya oleh Imam Muhammad Al-Baqir tentang konsep berfikirnya, saudara. Nah, saya tidak mau cerita panjang lebar soal konsep berfikirnya, tapi ada yang menarik. Yang menarik, kita diberikan contoh pertama soal sholat dan puasa. Sholat dan puasa sama-sama wajib. Tapi sholat lebih wajib daripada puasa. Dalam rukun Islam pun sholat disebutkan lebih dulu daripada puasa. Dan nggak sampai di situ, sholat juga merupakan imaduddin, yaitu tiangnya agama. Tapi ada yang menarik, perempuan yang haid, saudara, itu wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan karena haidnya. Sementara sholat yang ditinggalkan karena haidnya tidak perlu diqadha. Itu aturan syariat. Nah, ini kalau pakai logika, saudara, pakai logika tanpa iman, nggak bisa diterima, saudara. Kenapa? Mari kita lihat logika liar ini, saudara. Ini saya sebut logika liar. Dia akan katakan apa? Kalau sholat saja yang lebih tinggi dari puasa tidak perlu diqadha, apalagi puasa. Itu logika. Jadi kalau sholat tidak perlu diqadha, maka perempuan-perempuan haid tidak perlu mengqadha puasanya. Itu namanya logika. Atau sebaliknya, logika lihat. Sebaliknya, puasa saja yang tidak lebih tinggi daripada sholat mesti diqadha, apalagi sholat. Maka kalau pakai logika liar, mestinya perempuan yang haid wajib untuk mengqadha sholatnya. Kenapa? Puasa aja wajib diqadha, apalagi sholat. Itu logika. Kira-kira jelas tidak? Kalau akal secara logika, saudara, barusan saudara kelihatannya benar gak? Benar. Logika. Tapi uniknya, syariat nggak ikut itu logika, saudara. Enggak, syariat punya aturan, pokoknya puasanya diqadha, sholatnya enggak, titik. Bagi perempuan yang haid, saudara. Jadi tidak ikut logika yang pertama, tidak ikut logika yang kedua. Enggak. Nah, sekarang sikap kita sebagai orang beriman bagaimana? Terima saja dulu dengan iman. Terima, amanna bisyariah wa saddaqna bisyariah. Aku beriman kepada syariat, ya Allah. Aku terima syariatmu. Iman dulu yang terima. Jangan protes sama akal. Jangan. Bahaya kalau akal memprotes, saudara. Nanti yang diprotes itu imannya. Yang diprotes itu syariatnya. Yang diprotes itu keputusan Allah dan Rasulnya. Bisa mulhid dia, saudara. Terima dulu pakai iman. Nah, kalau udah terima pakai iman, baru akal nanya. Tanya, ya Allah, bukan aku memprotesmu, ya Allah. Bukan hamba ingin mengkritik putusanmu, ya Allah. Tapi li'itmi'nanil qalb, supaya hati hamba tenang. Walitakwiyatil iman, supaya iman hamba ini semakin kuat, ya Allah. Kenapa sih kok yang puasanya wajib diqadha, yang sholatnya enggak, ya Allah? Kan sholat lebih utama dari puasa, ya Allah. Enggak apa-apa, silakan akal bertanya. Itu namanya akal bertanya untuk menggali hikmah, bukan memprotes, saudara. Kalau tadi akal memprotes, dia protes syariat, saudara. Jangan, terima dulu pakai iman. Silakan tanya pakai akal. Nah, kalau udah tanya pakai akal, jawab pakai ilmu. Nah, ilmu itu, saudara, kita ikat dengan iman, kita tuntun akal untuk menelusuri, cari jawabannya. Nah, begitu kita tuntun, ketemu jawabannya. Oh iya, puasa itu kan setahun sekali. Kalau perempuan mengalami haid di bulan Ramadan, katakan 7 hari, dia punya qadha puasa cuma 7 hari. Dan dia bisa bayar dalam waktu 1 tahun. Dia bisa bayar sekaligus 7 hari, dia bisa bayar
dicicil sehari-sehari sepanjang 1 tahun. Dia boleh bayar di bulan Syawal, boleh bayar di bulan Dzulqa'dah, boleh bayar di bulan Dzulhijjah, boleh bayar di bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, bahkan di Sa'ban. Nah sekarang jujur, kalau utang puasa 7 hari dibayar sepanjang 1 tahun, berat atau ringan? Ringan. Oh ringan, pantas diwajibin sama Allah. Ringan. Allah wajibin wanita untuk mengkodoknya. Tapi kalau sholat sehari itu 5 waktu. Kalau dia haid 7 hari, berarti 35 waktu sholat dia tinggal. Kalau sholat diwajibkan kodok, berarti setiap dia haid, kemudian bersih, kemudian dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya tadi saudara. Setelah itu dia wajib kodok 35 waktu sholat. Kalau cuma 7 hari haidnya, kalau 14 hari, akan dikali 2 lagi 70 waktu sholat. Nah, saya mau tanya, kira-kira merepotkan tidak? Berat tidak bagi perempuan? Berat. Allah Maha tahu ini berat bagi kaum wanita. Nah, Allah nggak wajibkan. Kenapa? Rahmatan minallah wa safaqatan minallah lin nisa. Itu merupakan rahmat, bentuk kasih sayang Allah untuk kaum wanita. Allah bebaskan, nggak usah kodok sholatnya. Ternyata masuk di akal tidak? Masuk logika, saudara. Siapa bilang syariat Allah nggak masuk di akal? Oh, pantes sholatnya nggak perlu dikodok karena berat. Nah sekarang perempuan itu ngurus haidnya aja udah repot, saudara. Ngurus darah haidnya yang keluar selama 7 hari bukan gampang. Berapa banyak perempuan yang haid itu kepalanya pusing, berapa banyak yang haid perutnya sakit, berapa banyak haid yang haid badannya meriang, saudara. Udah berat ngurus haid. Nah mungkin kita kaum lelaki nggak tahu beratnya karena belum pernah ngalamin haid. Nah emang sekali-sekali laki perlu haid 7 hari aja. Kalau nggak kalang kabut kita, saudara. Artinya tahu tuh berat. Nah kalau itu berat, pantas Allah nggak tambah berat lagi dengan qada sholat. Saya mau tanya, ternyata syariat Nabi masuk di akal tidak? Masuk. Jadi jangan protes dulu, akal main protes. Wah ini nggak masuk di akal ini syariat. Masa sholat yang lebih wajib daripada puasa nggak dikodok, puasanya dikodok. Ini nggak masuk di akal. Ini nggak logis. Bukan nggak logis, akal ente yang mandek. Karena ente nggak punya ilmu, ente nggak ikat dengan iman. Jadi logikamu nggak berjalan. Logika kalau mau jalan benar, ikat dengan iman. Amunisi kasih dengan ilmu, saudara. Insya Allah dia bisa dapat jawaban. Kira-kira jelas tidak? Taib. Nah, kemudian Al-Imam Abu Hanifah menambahkan contoh yang kedua. Ini luar biasa contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah, saudara. Yang kedua, saudara, air kencing itu najis. Air mani itu, saudara, sebagian ulama mengatakan suci. Sebagian madhab. Nah ini menarik. Air kencing najis, air mani suci. Air kencing kalau keluar kita nggak wajib mandi. Air mani kalau keluar wajib mandi. Itu aturan syariat tuh. Allah punya aturan. Dan kemarin udah dibahas oleh Kiai Zain, saudara. Nah sekarang persoalannya logika nggak terima. Kalau logikanya tidak diikat dengan iman. Ini bagaimana aturan Islam? Nggak logik nih. Masa yang suci keluar wajib mandi, yang najis enggak? Nah mestinya pakai logika, kalau yang suci saja keluar wajib mandi, keluar yang najis lebih wajib mandi. Sehari 10 kali kencing, 10 kali mandi. Jadi mujair kita. Insya Allah. Atau logika terbalik. Kita balik logikanya, saudara. Yang najis saja keluar tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Jadi kalau pakai logika, mestinya keluar mandi nggak perlu mandi. Kenapa? Orang yang najis saja nggak wajib mandi, kok yang suci jadi wajib mandi? Itu logika, saudara. Cara berpikir logika begitu tuh, tegak lurus saja deh, hitam putih, saudara. Kenapa? Karena nggak diikat pakai iman. Nah Islam nggak begitu, saudara. Terima dulu pakai iman, ya Rabb. Aman nabi syariah, sadak nabi syariah. Aku terima, ya Allah, kau punya aturan. Aku beriman, ya Allah, dengan kau punya aturan. Keluar mandi, wajib mandi. Keluar air kencing, tidak wajib mandi.
Aku terima ya Allah. Terima pakai iman. Habis itu akal boleh nanya, tapi jangan protes. Ya Allah, untuk menambah ketenangan jiwa, kekuatan iman, kenapa sih kok yang suci keluar nggak wajib mandi, yang suci keluar wajib mandi, yang najis kok justru enggak? Kenapa ya Allah? Kenapa? Kan mestinya kalau yang najis tidak wajib mandi, apalagi yang suci. Atau dibalik, kalau yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Kenapa ya Rob? Nah, silakan akal nanya. Untuk apa? Gali hikmah. Habis itu jawab dengan ilmu. Yang dituntun dengan iman. Ajak itu akal berpikir. Terus berpikir, saudara. Nah, dapat jawabannya. Ada 2 jawaban, saudara. Pertama seperti tadi. Orang itu kalau kencing, sehari itu frekuensinya tinggi. Bisa 5 kali. Kalau diwajibkan mandi, alangkah repot dia punya hidup. Dia mau sholat subuh. Oh, semalam sebelum tidur saya kencing. Berarti mesti mandi. Mesti mandi, sudah. Nggak bisa main ambil wudhu begitu aja. Nah, habis selesai ntar zuhur mau sholat lagi. Tadi habis sarapan saya kencing. Berarti mesti mandi lagi. Nah, terus begitu mau sholat asar, saudara, ingat tadi habis makan siang kencing juga. Ya mesti mandi lagi. Nah, begitu mau maghrib, saudara, dia ingat tadi kayaknya jam 5 saya kencing. Saudara, mesti wudhu lagi mau sholat maghrib. Nanti begitu maghrib mau sholat isya, saudara, pakai ingat barusan habis makan malam kencing. Dia mandi lagi. Jadi berapa kali mandi? 5. Saya mau tanya, jujur, kira-kira kalau begitu kewajibannya, repot gak hidup kita? Sibuk, repot, saudara. Repot, apalagi tinggal di Megamendung yang dingin. Mandi 5 kali ya saudara, beku kita punya badan. Alangkah repotnya kalau itu diwajibkan, saudara. Nah, akal nerima. Oh, pantas. Keluar kencing nggak wajib mandi supaya nggak merepotkan hidup umat manusia. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan, bukan kesulitan. Oh, kita dibuat mudah sama Allah. Kita punya hidup. Masuk di akal tidak? Nah, lalu kenapa keluar yang suci kok wajib mandi? Nah, itu kan keluar mandi kan nggak tiap hari. Mandi kan keluar sekali-sekali. Paling kan yang tiap hari pengantin baru. Iya. Nah, kalau yang bukan pengantin baru kan nggak tiap hari keluar. Bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali. Maaf, ada setahun bininya nggak ditengokin. Ada, saudara. Artinya apa? Saya cuma ingin menyebutkan air mani itu keluar sekali-sekali. Kalau diwajibkan mandi, tidak membebankan, tidak memberatkan, pantas diwajibin mandi. Masuk di akal tidak? Nah, tambahan lagi, saudara. Orang kalau keluar mani, maaf, 75% tenaga hilang. Lemes. Betul? Saya mau tanya nih. Kita kalau kerja ke sawah dari pagi sampai sore, capek nggak? Capek sore, wah lemes badan, capek, udah berkeringat. Kita pengen seger, ngapain? Mandi. Kenapa? Mandi itu memulihkan tenaga. Tenaga hilang, saudara, mandi itu pemulihan tenaga. Makanya kalau orang keluar mani, Nabi anjurkan buru-buru mandinya, jangan ditunda. Supaya kita aktif lagi, giat lagi. Kalau pagi keluar mani, kita nggak mandi, sampai sore kita lemes. Males, saudara. Mau terima males, mau terima tamu males, mau baca kitab males, mau ngajar males, saudara. Tapi coba mandiin segera, saudara. Begitu mandu, badan segar. Kita siap untuk beraktivitas lagi, saudara. Oh, pantas keluar mani, disuruh mandi. Untuk pemulihan tenaga. Masuk di akal tidak? Masuk. Sedangkan kencing, saudara, kan gak ada yang ngos-ngosan. Emang kencing buang tenaga? Enggak. Kecuali kencing batu. Ini kencing ini justru bikin lega, saudara. Coba kalau kita kebelat kencing, kita tahan nih, mau kencing, saudara. Mau duduk salah, mau diri salah, mau ngajar salah, mau pergi salah, mau duduk sama tamu salah. Udah serba salah, saudara. Tapi begitu kita kencingin, lega. Justru kencing itu, saudara, dia itu nggak menghilangkan tenaga. Justru melegakan kita beraktivitas. Oh, pantas
keluar kencing nggak wajib mandi, cukup istinja, bersihkan najisnya. Ya nanti kalau mau sholat cukup berwudu. Subhanallah, ternyata masuk di akal tidak? Masuk. Jadi jangan protes dulu, kenapa begini, kenapa begitu, ini nggak logik, ini syariat Islam nggak masuk di akal. Bukan nggak masuk di akal, akal ente yang nggak nyampe. Kira-kira jelas tidak? Nah itu yang saya sebut dengan istilah gagal paham. Itu namanya gagal paham. Dia punya logika, dia punya ilmu, tapi pahamnya gagal. Kenapa bisa gagal paham? Karena tidak diikat dengan iman. Ada satu lagi, pelajaran dari Imam Abu Hanifah. Yang ketiga adalah, saudara, Abu Hanifah mengingatkan tentang bagi waris. Kita kalau lihat perempuan sama laki, saudara, mana yang lebih kuat? Lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, kalau yang namanya lelaki itu pemimpin lebih kuat daripada wanita. Nah berarti jujur, berarti kalau bicara yang lebih lemah, laki atau perempuan? Perempuan. Nah kalau pakai logika, yang lemah itu kan kebutuhannya lebih banyak. Yang lemah itu kan lebih membutuhkan perlindungan. Yang lemah itu kan lebih membutuhkan persiapan dana. Nah lalu kenapa yang lemah justru dikasih sedikit dalam warisan? Lah kok yang kuat dikasih lebih banyak? Ini logika nggak bisa terima. Wah ini diskriminasi nih Islam. Mentang-mentang lelaki lebih kuat dikasih lebih banyak. Lidzakari mithlu hadzal untsayain. Bagian anak lelaki 2 kali bagian anak perempuan. Sedangkan perempuan mentang-mentang lemah diberikan separuhnya. Nah ini nggak masuk di akal. Kalau pakai logika, mestinya yang lemah itu lebih besar. Mestinya yang perempuan 2 kali daripada bagian lelaki. Laki dapat 1 bagian, perempuan 2 bagian. Sekurangnya bagi sama dong. Perempuan laki. Nah ini kenapa yang laki yang 2 kali lipat bagian perempuan? Ini nggak logik. Kata mereka, saudara. Saya tanya, ada nggak protes begitu terhadap ayat tadi? Ada. Semua orang liberal begitu protesnya, saudara. Semua orang liberal seperti itu protesnya. Kenapa? Ya mereka punya logika, mereka punya akal, saudara. Mereka punya ilmu, tapi nggak diikat dengan iman, nggak diikat dengan iman, saudara. Sekarang mari kita lihat ajaran syariat kita. Terima dulu pakai iman, itu aturan Allah. Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untsayain. Allah yang sudah mewasiatkan kepada kamu dalam warisan, anak laki-laki itu 2 bagian anak perempuan. Terima dulu pakai iman. Nah setelah terima pakai iman, silakan akal nanya, ya Rob, tapi kenapa begini? Kan perempuan lebih lemah, ya Allah. Lebih membutuhkan dana, lebih membutuhkan harta untuk perlindungan dirinya. Kenapa perempuan yang lebih membutuhkan kok dikasih lebih sedikit, ya Allah? Kenapa anak lelaki yang lebih banyak? Tanya, nggak apa-apa. Tapi ikat dulu dengan iman. Supaya pertanyaan kita tidak memprotes Allah. Nah kemudian tuntun ilmu kita, ajak itu akal, berpikir, cari jawabannya. Setelah dicari, ketemu, saudara. Ternyata dalam aturan Islam itu, kita tidak hanya diperkenalkan dengan hak, tapi juga ada yang lebih penting dari hak adalah kewajiban, saudara. Jangan melulu bicara hak, tapi bicara juga dong tentang kewajiban. Anak laki itu punya kewajiban, saudara. Kalau seorang ayah meninggal dunia, ada anak laki, ada anak perempuan, itu yang wajib merawat orang tua yang ditinggalkannya. Ayah meninggal, kan ada ibu. Itu yang wajib untuk merawatnya, yang wajib untuk menjamin kehidupan ibunya. Itu anak laki, bukan anak perempuan. Itu anak laki, nggak sampai di situ. Saudara perempuannya pun, saudara, itu kewajiban anak laki untuk menghidupi mereka, manakala mereka tidak mampu, saudara. Nggak sampai di situ. Kalau saudara perempuannya sekali waktu menikah, ya dia tanggung jawab suaminya. Tapi begitu suaminya meninggal dunia atau bercerai, saudaranya jadi ganda, balik lagi ke saudara laki, saudara. Ini kita bicara tanggung jawab, kewajiban, bukan soal kuat atau lemah, bukan. Anak laki itu punya tanggung jawab, saudara. Begitu orang tuanya meninggal, ya anak laki dapat 2 bagian, perempuan dapat separuh bagian. Tapi anak laki yang dapat 2 bagian wajib menghidupi ibunya yang janda, menjamin saudara-saudaranya yang ada di sekitar dia, saudara. Nggak boleh dia nggak tanggung.
Dan nanti kalau saudara perempuannya, saudara ditinggal mati oleh suaminya, bukan hanya saudara perempuan tanggungan dia, sampai anaknya, keponakannya tanggungan dia, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, lagi bagi warisan anak laki katakan dapat 200 juta, anak perempuan katakan dapat 100 juta. Tapi nah anak laki dapat 200 juta tiap bulan, bayar listrik rumah abahnya, rumah ibunya, saudara. Kasih makan ibunya tiap hari. Saudara-saudaranya dia jamin semuanya, saudara. Saya tanya 200 juta lama-lama habis gak? Yang anak perempuan dapat 100 juta masuk kantong. Masuk kantong, saudara. Ini kita cerita kewajiban. Itu buat simpenan dia. Dia nggak wajib keluarin, saudara. Itu untuk simpenan hidup dia. Nah kalau hitung-hitungan berarti yang dapat siapa? Anak perempuan yang dapat, anak laki nggak dapat. Kalau kita hitung-hitungan secara matematis, yang bagian laki dalam waktu tertentu akan habis tuh. Tapi bagian perempuan, saudara, awet. Jadi simpenan dia. Itu aturan Islam. Cuma yang jadi persoalan, di zaman sekarang, umat Islam banyak meninggalkan aturan. Kewajiban dia lupa, hak dia tuntut. Ini yang jadi persoalan, saudara. Oh, kalau lagi bagi warisan, anak laki bawa golok, geprak meja. Gua 2 kali bagian. Kan begitu, saudara. Begitu dia udah dapat, dia nggak rawat ibunya yang janda. Yang rawat saudara perempuannya, yang nyebokin saudara perempuannya, yang kasih makan saudara perempuannya. Zalim, saudara. Udah perempuan dapat separuh, dia kasih makan ibunya. Udah dapat separuh, tiap hari dia cebokin ibunya. Ya, untuk menceboki ibunya silakan. Anak perempuan yang kerjakan, tapi nafkahnya untuk ke rumah sakitnya, untuk makannya, untuk keperluan air dan listriknya, saudara, anak laki yang punya kewajiban, bukan anak perempuan. Nah jadi kalau itu terjadi di tengah masyarakat kita, saya tanya, yang salah syariatnya atau manusianya? Manusia, bukan syariat yang salah. Masyarakatnya mesti kita perbaiki, saudara. Kasih tahu, anak lelaki, jangan cuma ngotot minta 2 bagian saat pembagian warisan. Tapi ingat kalian punya tanggung jawab. Berdosa kalau kalian itu tidak menanggung daripada kehidupan ibu kalian yang jadi janda, saudara-saudara kalian yang ditinggalkan oleh orang tua kalian. Nah, saya mau tanya, kira-kira kalau anak lelaki semua menjalankan kewajiban, 2:1 itu adil tidak? Adil. Nah makanya orang liberal ngasih contohnya begini. Ini nggak adil nih, di Solo, kata orang liberal nih. Di Solo, itu perempuannya tiap pagi ke sawah bertani. Yang lelakinya main burung. Saudara, nah berarti kan perempuan yang kerja, perempuan yang capek. Mestinya perempuan yang 2 kali bagian warisan daripada lelaki. Ini yang diberikan contoh oleh liberal. Kita jawab, yang salah bukan Al-Quran. Jadi jangan Al-Quran yang dirubah. Yang dirubah adat masyarakatnya. Jadi kalau memang di Solo ada masyarakat, ada sebagian masyarakat yang perempuannya kerja ke sawah, lakinya main burung, dirubah. Lakinya suruh ke sawah, perempuannya yang main burung. Nah kan mesti dirubah. Jangan syariat yang dirubah, jangan Al-Quran yang dirubah. Adatnya yang harus disesuaikan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah kesimpulannya, contoh-contoh yang diberikan oleh Abu Hanifah tadi, saudara, ternyata syariat masuk di akal tidak? Masuk. Oh, laki-laki 2:1 dengan perempuan, masuk di akal. Siapa bilang nggak masuk di akal? Siapa bilang diskriminasi? Siapa bilang tidak adil, saudara? Hati-hati menggunakan akal. Nah ini sebetulnya dulu dalam pengajian sudah saya sampaikan, tapi saya hanya ingin menegaskan betapa bahayanya memakai akal, logika, dan ilmu tanpa diikat dengan iman. Nah maka itu syukurilah nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah.